Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata min alamati mautil qalbi adamul huzni alama fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami alama fa'altahu min wujudi zallati min alamati mautil qalbi. Di antara tanda matinya hati adamul huzni, tidak ada rasa sedih, alama fataka minal muwafaqat, atas kehilangannya dari perbuatan-perbuatan yang mulia. Watarkun nadami, dan hilangnya penyesalan. Alama fa'altahu min wujudi zallati, atas yang dipelakap, atas yang dilakukannya dari perbuatan-perbuatan dosa. Tidak menyesal karena hilangnya, tertinggalnya ibadah-ibadah yang mulia, dan tidak merasa menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukan. Ini merupakan tanda hati yang mati. Dalam diri manusia, komponen yang sangat penting dalam tubuh kita adalah hati. Hati itu komando. Hati itu ibu kota. Yang bahasa Abah, hati itu adalah pimpinan, dan anggota tubuh adalah yang mengikuti pimpinan anak buahnya. Ini berkaitan dengan hadis Nabi, iza solhat solhal jasadu kullu wa iza fasadat fasada jasadu kullu. Kalau hati baik, maka semuanya baik. Hati rusak, maka semuanya rusak. Hati yang mati adalah bencana. Yang dalam Al-Quran Allah tutup hati seseorang. Khotamullahu ala qulubihim. Atau lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati mereka nggak bisa memahami kebaikan. Tidak masuk cahaya Allah. Maka dalam kitabnya Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim dia mengatakan wal jahlu mautu li ahlihi wa isamuhum qoblal mauti mautun qoblal kuburi kuburu wal ghaflah, kelalaian, tidak ada zikir, tidak ada ilmu yang masuk ke dalam hati, mautun qabla mauti ahlihi, adalah kematian sebelum orang itu meninggal dunia. Wa ajsamuhum qoblal kuburi kuburu, badan mereka ibarat kuburan sebelum badannya dimasukkan ke dalam kuburan. Wa arwahum fi jusumi wa arwahum fi wasatin fi jusumihim wa laysa lahum fi nusuri nusuru, dan jasad ruh mereka tidak akan tenang di saat berada di dalam diri mereka, karena kosong, hampa. Walaisa lahum fin nusuri nusuru, dan mereka tidak mempunyai tempat nanti ketika dibangkitkan oleh Allah. Itu hati yang mati. Berbeda dengan hati yang hidup. Apa hati yang hidup? Hati yang selalu digetarkan dengan zikir kepada Allah. Lahum qulubul arifina laha uyunun
taro ma la yaron nazirun. Hati orang-orang yang ma'rifah, hati orang-orang yang hidup, mereka mempunyai mata yang pandangannya bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang orang lain. Maka bahaya sekali membiarkan hati itu mati. Ini bisa menjadi barometer kita. Ketika kita lalai dalam ibadah, namanya manusia, kita kan bukan belum sampai ke derajat mursyid. Istiqomah kita masih belum seperti istiqomah guru agung kita. Tapi ketika kita menyesal, taruhlah kesiangan gitu ya, bangun pas lagi azan subuh, ya Allah, kehilangan sholat tahajud, ada penyesalan. Atau bangun mepet dengan sholat tahajud pas lagi zikir, la ilaha illallah, udah azan, ya Allah, kenapa nggak tadi ya dari jam 3 jam 2, itu masih bagus. Itu masih bagus, kita menyesal. Atau dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan. Al-insan mahalul khoto wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Dan yang tidak diperbolehkan adalah musyirun. Musyirun itu yang selalu menjadi kebiasaan kemaksiatan itu. Menjadi kebiasaan dan menjadi terbiasa. Sehingga tidak ada penyesalan dalam melaksanakan perbuatan maksiat itu. Kalau dia melakukan kesalahan, wa idza fa'alu fahisatan au zalamu anfusahum zakarullah. Ketika mereka melakukan kesalahan, lalu cepat-cepat ingat Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, dan cepat-cepat memohon ampun kepada Allah. Ini yang bagus. Yang bahaya adalah ketika tidak merasa apa-apa. Ini masuk kepada orang yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang diajarkan oleh guru agung kita, tujuannya adalah menghidupkan hati. Kenapa kita zikir jahar? Bisautin qawiyin wa darbin syadidin, dengan suara yang tinggi dan hentakan yang kuat. Tujuannya membangunkan hati yang tidur, menghidupkan hati yang mati. Maka zikir dengan suara keras boleh. Yang nggak boleh berdoa dengan suara yang keras. Berdoa itu kan minta. Berdoa itu berkomunikasi dengan Allah. Saya berdoa, artinya saya berbicara dengan Allah. Kalau zikir, kita berbicara dengan hati kita. Bicara dengan hati. La ilaha illallah. Hai hati, yakinlah tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Hai hati, bangun, jangan tidur. La ilaha illallah. Hai hati, hidup, jangan mati. Dengan zikir khafi, barulah kita bermunajat dengan Allah. Maka benar, sulit melaksanakan zikir khafi tanpa melaksanakan zikir jahar. Dan kosong zikir jahar kalau tidak ada zikir khafi dalam zikir jahar. Jadi ini udah dua sayap yang harus dipakai, yang harus digunakan. Mana yang paling bagus antara zikir jahar dengan zikir khafi? Untuk kita nggak ada yang paling bagus, semuanya bagus karena semuanya saling memberikan pengaruh gitu. Orang yang nggak zikir jahar sulit untuk melaksanakan zikir khafi.
Orang yang zikir hafi, orang yang eh, tanpa zikir jakar, orang yang zikir jakar tanpa zikir hafi kosong, kosong sudah. La ilaha illallah. Tapi kemana-mana kosong. Meskipun yang kemarin sudah kita jelaskan, la tatruki zikra li adami hudurika ma'allahi fih. Jangan kamu tinggalkan zikir ketika hatimu tidak ingat kepada Allah. Teruskan saja. Fa'asa ayyarfa'aka min zikri ma'awujudi ghaflatin ila zikri ma'awujudi yakzatin. Biar Allah yang akan mengangkatmu, meningkatkan derajatmu dari zikir yang ghaflah menjadi zikir yang yakzotan, zikir yang sadari, sampai kepada hudur, sampai kepada fana, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati manusia hidup, apa yang dirasakan? Keindahan Allah. Hati yang hidup akan merasakan betapa indahnya Allah. Kasih sayang Allah. Bukan hanya sadidul iqab, tapi Allah itu penyayang. Yang dilihat adalah kejembaran rahmaniyahnya Allah. Maka Ibnu Athaillah dalam hikam selanjutnya mengatakan, la ya'zumu dzanbu indaka azamatan. Jangan biarkan dosa yang engkau lakukan itu begitu besar engkau rasakan. Tasudduka an husni dzanni billah, yang sebab itu mencegah engkau berhusnuzon kepada Allah. Waduh, dosa saya begitu banyak, dosa saya begitu besar, kayaknya sulit untuk diampuni oleh Allah. Ini kan suuzon kepada Allah. Sedangkan Allah mengatakan Ghafurur Rahim, Ghafar. Allah itu Maha Pengampun. Fa inna man arafa rabbahu, siapa orang yang kenal Allah, siapa orang yang mengenal Allah, istasghara fi janbi karamihi dzanbahu, maka dia akan melihat dosa-dosanya kecil karena kasih sayang Allah. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir, walakin indal karimi iza afa janahun min ba'udi bal asgoru zunubi kamaujil bahri bal hiya akbaru kamislil jibali sami bal hiya akbaru walakin indal karimi iza afa janahun min ba'udi bal hiya asgoru. Dosaku begitu banyak, tapi ketika melihat kasih sayang Allah, maka dosaku kecil, seperti sayap nyamuk, bahkan lebih kecil daripadanya. Nah, kalau mengenal Allah, maka berhusnuzon kepada Allah. Kalau dengan husnuzon kepada Allah, muncullah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.